Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita bakal belajar menggunakan Firebase di dalam Firebase di dalam Flutter. Ada penjelasan di sini. Jadi Firebase itu sendiri merupakan sebuah layanan dari Google buat bantu para developer bikin backend tanpa dia harus bikin server sendiri. Jadi berarti di dalam Firebase ini kita ada server, database manual, system login manual, pass notification manual, itu semuanya udah disediain. Terus di Firebase Flutter sendiri ini udah ada beberapa nih, dan beberapa yang penting tuh nih authentication untuk login email Google. Terus ada Cloud Firestore ini untuk nyimpen data untuk database-nya. Terus Cloud Storage ini untuk simpan file kayak Google Drive. Terus ada Cloud Messaging ini untuk nge-push notification kayak notifikasi di email. Terus ada Crashlytics ini untuk laporan error dari sebuah aplikasi. Terus apa sih hubungannya sama Flutter? Flutter itu kan sebuah framework buat bikin aplikasi, mau itu Android atau iOS dari satu code base. Dan di sini kita mau bikin Flutternya itu pakai GetX. GetX itu sendiri merupakan package Flutter yang mana di sana udah disediain state management, routing, sama dependency injection-nya. Jadi secara konsep besarnya itu kayak Flutter itu untuk tampilannya, Firebase untuk backend-nya, GetX itu pengatur logika sama state-nya. Jadi kayak Flutter-nya rumah, terus Firebase-nya gudangnya sama sistem keamanan, terus GetX itu pengatur isi rumahnya. Nah, supaya bisa kita menghubungkan Flutter sama si Firebase ini, kita harus bikin project dulu di console firebase.google.com. Nih, di sini. Nah, di sini aku udah ada project. Atau kita add lagi aja. Nama projectnya apa bagusnya? Firebase FX. Terus kita continue juga. Ini lagi. Gak usah aja Google Analytics. Terus kita create, tunggu aja. Kenapa kayak gini? Oke, terus kita continue. Habis itu kita add app. Nah, aku di sini mau pakai yang Android, jadi klik icon Android. Terus kita isi Android package name ini ngambil dari sini. Nah, di sini kita cari yang Android-nya, terus buka yang app, terus buka build Gradle ini.
Nah, di sini kita cari di mana dia? Tidak terlihat. Oh, ini. Ini kayaknya. Nah, yang ini nih di bagian sini default config kan ada com example flutter get x. Nah, itu kita ambil, kita copy, terus kita masukin ke dalam sini. Terus yang ini kita kasih namanya asal aja flutter firebase. Terus kita register. Tunggu aja ya. Nah, kalau udah selesai dia tuh bakal ada kayak gini, download and then add config file. Nah, kita harus download dulu ini. Nah, ininya kan itu berupa file ya. Kita bisa lihat. Nih, dia file kan. Kita taruh ini, kita copy, berarti kita copy, udah copy. Terus kita taruh dia di Google Service. Oh, di app ini. Kok nggak ada? Kedua tutup dulu. Aku salah. Kan tadi kita nggak copy si ini ya, Google Services JSON-nya. Nah, Google Services JSON-nya itu masukin ke sini, bukan cari lagi Services JSON-nya nih. Paste. Nah, ini. Setelah itu kita edit build Gradle-nya. Terus di bagian dependencies, mana dependency? Mata aku cuy. Script, mana dia? Ini kok ada yang berwarna itu ya? Jadi pusing. Nah, ternyata ada cara yang lebih murah lagi, murah. Kita bisa iniin terminal. Terus di terminal kita, karena ini versi terbaru ya, makanya bisa pakai cara yang lebih murah. Kita bisa bikin Flutterfire configure. Bismillah. Kok nggak bisa ya? Nah, kita perlu download ternyata si Flutter CLI-nya, karena aku belum punya. Kalian bisa ikutin ini, bikin Dart pub global activate Flutterfire underscore CLI. Tunggu aja. Udah selesai.
Sebentar. Nah, kalau udah selesai, kita coba lagi yang tadi. Bismillah. Oh, masih error. Karena dia masih error, kita coba cek ini flutter pub global this. Oh, muncul sudah sensor. Tapi kenapa dia nggak bisa ya? Harusnya dia udah bisa. Atau coba kita matiin dulu. Kita buka lagi VS Code-nya. Terminalnya kita bikin Flutterfire configure. Sih bisa. Masih nggak bisa ya? Kita coba versi panjangnya. Start pub global run CLI di sini juga. Wait, ini kayaknya karena dibikin di sini deh. Coba kita kopinya di dalam file ininya. Coba. Yes. ID-nya nah, setelah dicari-cari, ini ID-nya, kan ini dia minta ID ya. Kita buka lagi sih konsolnya, terus pergi ke project kita yang tadi. Nah, project kita yang tadi mungkin agak bingung. Kita bisa buka di Flutter Firebase ini, dan bagian settingnya. Nih, nah ini ada project ID. Kita copy aja, terus masukin. Kemarin ini ya kan mintanya ID. Ya, ulang lagi nih. Kita coba ulang lagi ya. Nah, kita bikin aja ini apa namanya?
flutter getX. Apa sih? Nah, kita coba dulu. Kayaknya aku belum punya Firebase-nya, jadi aku harus install dulu npm. Jadi kayak gini, npm install Firebase tools. Nah, kalau udah selesai kayak gini, kita coba lihat versionnya. Kalau udah ada, berarti udah keinstall. Ada. Nah, sekarang kita coba lagi di file apa yang paling awal banget. Ini file masih bisa. Coba yang ini. Wait deh, kayaknya nggak gini. Ya, nggak gini karena ini pasti bakal error lagi. Coba getX. Nggak bisa. Oh iya, nggak bisa. Kita belum login. Jadi, kita login dulu. Kita Firebase login. Coba gini. Ini. Bismillah. Bismillah. Oh, udah successful. Nah, kita coba. Bismillah. Nih, jadi di-select aja yang mau pakai mana. Android. Bismillah, bismillah, bismillah. Android app kok example. Tunggu aja ya. Nah, selesai. Dan otomatis di left dia muncul Firebase Options. Dan ini kita iniin dulu, kita masukin dulu ke prospeknya. Di dependencies-nya kita masukin si Firebase. Ini versi berapa ya? Versi ini. Dia otomatis aja itu. Terus kita jalanin di ininya Flutter
pub why ini coba kita ini nah kita harus hidupin for developers-nya, developers mode-nya nih. Nah, bismillah ya Allah, semoga kuat ininya. Terus ininya kita matiin dulu biar dia ininya baik-baik saja. Nih, tenangin aja. Nah, kita coba apa tadi? Filter apa tadi? Kita clean dulu, filter clean dulu. Terus sekarang baru yang tadi filter pubget. Bisa, alhamdulillah. Terus kita sekarang inisialisasi si Firebase-nya di main.dar. Nah, ini udah hilang kan yang merah tadi karena udah selesai kita masukin ke pubspec-nya. Lalu di main.dar kita inisialisasi kayaknya ini kita remove all comment biar gak capek. Di ini kita kasih import baru di sini kita kasih untuk Firebase-nya kita kasih asing, terus mungkin di sini widget. Kok ini aku nggak jalan? Ya, ini aku nggak jalan, jadi tulis manual aja. Widget Flutter binding, terus ini yang bisa wait Firebase tapi ini kok nggak bisa ya? Widgets. Nah, terus ini dia udah otomatis nge-import si Firebase-nya. Habis itu mungkin nah ini kita baru sampai inisialisasi si Firebase-nya di main.dar. Sekarang kita juga harus tambahin di dependencies-nya. Ini kan core, satu lagi out. Apa sih? Ini terus yang terakhir karena kita mau pakai get, kita ambil get x-nya. Ada apa sih itu? Get x.
Nih berarti 473 kita iniin sekali lagi, kita pub get sekali lagi. Nah, ini udah untuk bagian controller Firebase. Mungkin kita bisa bikin nah sekarang kita mau coba bikin dia dengan kita bikin login simple. Di sini kita bikin file untuk controllersnya, controllers gini ya. Terus di controllersnya kita bikin, karena kita mau bikin machine, berarti kita bikin di sini host controller. Nah, di dalam out controller ini kita pakai getX. Gak ada ya? Oh, kita import dulu. Bikin kelas deh. Kok gak ada yang jalan? Nah, getX controller. Nih, kita bikin getX controller. Berarti kita di sini harusnya bikin kelas ya. Kelas. Belum. Kelasnya namain out controller. Terus extends si getX controller tadi. Terus di sini kita akan pakai Firebase, jadi kita masukin si Firebase-nya. Kita kasih namanya Firebase Firebase. Terus di sini kita kasih dia out ini, karena kita mau pakai yang outnya. Jadi di sini Firebase out instance aja. Nih. Nah, terus kita bikin untuk si loginnya, kita void login. Di dalam loginnya kita pakai string untuk email, string juga buat passwordnya. Nah, terus kita pakai async. Karena kita pakai async, berarti pakainya await di out tadi.
sign in email and password. Email, password. Dah. Terus kita tutup pakai ini. Nah, habis itu kita bikin get snack bar sukses. Ini kalau berhasil ya, berarti kata-katanya message-nya bagian berhasil. Nah, terus kita catch, dia kan try, berarti kita catch si ini kita kasih parameter ini. Kalau misalnya nggak berhasil berarti dia error. Terus si tadi, si parameter tadi, guys, kita jadiin dia string. Nah, dah. Terus kita mau kasih UI-nya, kita bikin homepage buat nampungnya. Di sini kita pakai stateless widget, namanya di sini homepage. Nah, terus di sini nggak usah pakai const, kita langsung bikin final out controller. Terus kita kasih namanya out controller, kita get put karena kita ngambil si controller tadi kan. Kita get put. Kok nggak masuk ya? Ambil si out controller. Nah, terus kita juga bikin variabel untuk nampung si email. Berarti kita bikin namanya email control dan text editing control. Juga satu lagi si password plus controller text editing controller. Nah, terus di sini kita langsung bikin scaffold aja. Scaffold, kita bikin body langsung aja. Terus kasih kolom. Di kolomnya kita isi dengan text field buat dia ngisi nanti. Nah, jadi dia simple aja, nggak perlu ribet-ribet karena udah ada controllernya. Terus text field kedua juga nah, kita kasih di sini elevated buttonnya, on press-nya kosongin dulu aja. Nah, ini kita kasih teks karena dia berupa teks.
ini flash controller juga kasih text. Di childnya kasih text. Oh, nah, kok undefined get ya? Padahal udah ini. Get put. Karena belum di nih. Nah, sekarang kita coba run. Kita run. Oke. Nih, dari Flutter kita pakai Chrome aja. Tapi biasanya kalau Firebase susah sih pakai Chrome. Coba dulu. Dia nggak bisa, dari tadi nggak bisa, jadi kita coba batalin. Gimana ya, nih. Nah, kita mau coba pakai handphone aja. Semoga bisa. Nah, kita coba ya. Pakai ini, pakai handphone, kita run. Terus sambil nunggu run, kita buka strc strc. Nah, tunggu aja. Karena nggak bisa-bisa, jadi mungkin bakal diliatin di yang selanjutnya.